Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman pangkalan PT SRA yang sudah meluangkan waktu untuk datang di malam ini. Mohon maaf, kita baru memberitahu sehari yang lalu atau 2 hari yang lalu terkait dengan perpanjangan penunjukan dari PT SRA kepada pangkalan-pangkalan yang ada di Situbondo yang di bawah naungan PT SRA. Dari daftar yang kita miliki di sini ada 17 pangkalan, sedangkan kita memiliki 48, ya bisa 48 pangkalan. Dan rupanya ini sudah menjadi tradisi. Setiap kita melakukan upaya penunjukan, tidak semua hadir. Padahal dengan kita melakukan kegiatan seperti ini, tidak hanya kita bicara tentang masalah penunjukan, namun juga evaluasi terhadap atau terkait dengan kinerja pangkalan selama 6 bulan terakhir, karena kita per 6 bulan mengadakan penunjukan ya. Terakhir setahun ya. Gimana setahun? Yang terakhir ini setahun. Ada kita 6 bulan sekarang. Sebelumnya 6 bulan. Oh, yang terakhir ini setahun. Enggak, kalau ini enggak. 9 bulan sampai kontrak. Oh iya. Untuk hari ini 9 bulan ya. Berarti yang kemarin 6 bulan 1 tahun. Hari ini 9 bulan kita perpanjang atau penunjukan ulang di 2021. Perlu teman-teman ketahui bahwa penunjukan ini sangat penting. Karena ketika teman-teman sudah memiliki rek, memiliki pangkalan, namun ketika perusahaan atau PT dalam hal ini adalah agen itu tidak melakukan penunjukan, maka teman-teman tidak punya hak untuk melakukan atau melaksanakan atau bertindak sebagai pangkalan. Artinya apa? Artinya kumpul-kumpul seperti ini kita kan nggak setiap bulan, evaluasi kita tidak setiap bulan, namun yang kita lakukan kadang-kadang 1 tahun sekali, kadang-kadang 6 bulan sekali. Harapan kita sebagai pimpinan dari PT SRA, kumpul-kumpul seperti ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin, sehingga persoalan yang terjadi di lapangan itu betul-betul bisa kita antisipasi gitu, sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Karena banyak sekali pengaduan yang datang terutama kepada saya terkait beberapa kegiatan atau teman-teman pangkalan melaksanakan yang di luar ketentuan yang berlaku. Nah, persoalannya adalah ternyata setelah saya mengadakan investigasi itu dilakukan oleh banyak pangkalan yang hanya menjadi underdog dari koordinator pangkalan. Untuk sementara tahun 2020 kita maafkan. Tapi ketika tahun 2021 nanti teman-teman masih melakukan pelanggaran-pelanggaran yang kami tahu adalah pangkalannya, nama pangkalannya, terutama di sini adalah HET ya, harga eceran tertinggi. Tolong betul-betul diperhatikan. Tolong betul-betul diperhatikan. Kenapa? Seperti yang selalu kita katakan bahwa kita berbisnis dengan negara. Kita berbisnis dengan negara dan juga kita melayani masyarakat. Saya tidak mau nantinya di dalam naungan PT SRA dan dalam hal ini adalah saya sebagai manajer operasional, saya nggak mau nantinya PT SRA mendapatkan image yang kurang baik dari masyarakat. Jangan sampai masyarakat ini yang sudah kesulitan dalam hal hidup, jangan sampai ditambahi dengan ulah nakal pangkalan dengan menaikkan harga HIT sebesar Rp16.000. Kembali saya tegaskan, jangan ada alasan dengan adanya pengiriman, karena prinsipnya ini adalah pangkalan, kata dasarnya adalah mangkal. Tapi kita juga tidak melarang ketika teman-teman melakukan distribusi.
Tapi jangan sampai distribusi tersebut dijadikan sebuah alasan, yaitu ongkos bensin. Kita nggak mau mendengar hal tersebut. Jadi itu harapan saya ke teman-teman ke depan, jangan sampai nanti saya mendengar kabar pengaduan dari masyarakat ketika PT yang kebetulan manajer saya sebagai manajer itu ada sesuatu yang merugikan masyarakat. Saya nggak mau, dan pasti akan kita ambil sebuah tindakan. Karena apa? Ini diatur oleh undang-undang tentang migas, terutama tentang gas 3 kilo itu ada sampai kepada pangkalan. Jadi undang-undangnya, peraturannya itu sampai kepada pangkalan, bukan hanya kepada agen saja. Jadi itu evaluasi saya di 2021. Artinya nanti saya tidak mau lagi mendengar informasi apapun dari masyarakat di mana teman-teman menjual harga di atas HET. Dan tidak boleh nanti saling nuding-menuding. Saya tidak mau. Misalnya ada koordinator pangkalan, ternyata di pangkalan yang di bawahnya itu menjual lebih daripada itu. Saya tidak mau. Saya tidak mau mendengar. Maka yang akan kita lakukan adalah menonaktifkan pangkalan tersebut. Kedua, mengenai tentang logbook. Kemarin terus terang saja di kawasan barat itu ada kendala di masalah logbook. Ternyata logbook tersebut itu ketika selesai dititipkan. Lah persoalannya adalah kadang-kadang teman-teman yang sudah saya kasih tugas, makanya besok-besok kalau ada logbook yang dititipkan tolong difoto dan berikan atau kirim di grup, sehingga kalau nanti di sana ada saya, ada Pak Puji dan juga ada admin, itu bisa melihat dan menilai apakah memang pangkalan tersebut sudah mengirim logbook atau tidak, sehingga ketika sopir, ini kan bukan kewajiban sopir, sesungguhnya kan kewajiban pangkalan yang harus diserahkan kepada admin secara langsung. Tapi ini kan mempermudah, jadi kita nggak bisa juga menyalahkan sopir, karena kita juga harus memahami bahwa ini bukan tugas dari sopir pangkalan, tapi sopir agennya, tapi kita sendiri. Nah, hanya kita memberikan kemudahan agar segera nyampe kepada admin, maka logbook itu bisa kita titipkan. Nah, tapi kan kalau misalnya lupa kan juga tidak bisa kita salahkan. Jadi itu dari saya dulu, seperakata saya kepada semua tim pangkalan. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti disambung, nanti juga ada pertanyaan dari teman-teman pangkalan. Saya serahkan dulu kepada Pak Puji agar bisa memberikan, karena yang selalu mengikuti rapat di Pertamina itu adalah Pak Puji. Untuk itu kita dengarkan apa yang menjadi saran-saran dan masukan Pak Puji. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat malam semuanya kepada pangkalan atau mitra dari PT SETA. Juga terima kasih atas waktu yang diluangkan sehingga untuk datang ke sini, karena terus terang aja seperti tadi yang disampaikan bahwa penunjukan ini adalah salah satu legalitas dari pangkalan untuk mendistribusikan LPG 3 kilo yang subsidi ini. Mumpung saya ingat, jangan dibandingkan ya dengan agen-agen lain. Saya nggak tahu apakah agen lain juga melakukan hal yang seperti begini. Nanti jangan protes, ini cuman PT SRA aja yang seperti begini, agen lain enggak tuh, pangkalan agen lain enggak. Nah, tapi saya harus mengatakan bahwa ini yang sebetulnya yang harus agen lakukan terhadap pangkalan. Ya, jadi itu harus dimengerti ya. Karena kalaupun terjadi nanti di lapangan ada yang mempertanyakan ataupun apalah, pangkalan bisa tunjukkan aja itu, penunjukan itu bahwa ini loh saya mempunyai legalitas
untuk mendistribusikan. Ya, tapi konsekuensinya adalah ya harus bertindak sebagai pangkalan, bukan bertindak sebagai toko, ya kan, yang mungkin bisa saingannya sendiri menjual harga di bawah di atas HET. Nah, itu pertama. Kedua, mungkin ada yang menyadari nggak, pernah baca nggak kontraknya itu, penunjukan itu, kapan selesainya itu? Saya yakin nggak semuanya baca itu. Padahal itu sangat penting sekali itu. Ya, kalau saya nggak salah itu yang lama itu berakhir tanggal 31 Desember 2020. Ya, ingetin, nanti kalaupun itu harus kembali ke saya dulu untuk saya tanda tangani, adalah tugasnya pangkalan untuk menagih yang namanya penunjukan ini kepada PT kalau memang belum terima. Ingat ya, itu surat sakti itu ceritanya, jangan dilupakan. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, kenapa kok kali ini jangka waktunya 9 bulan? Kok enggak biasanya dulu 6 bulan, 1 tahun? Nanggung ceritanya kan begitu ya. Nah, saya harus menjelaskan bahwa kontrak agen dengan Pertamina pun untuk PT SRA itu akan berakhir 30 September 2021. Ya, jadi ada waktu 9 bulan ya. Saya tidak bisa memberikan penunjukan lebih dari itu karena itu akan menyalahi aturan nanti. Itu pasti kena dengan BPK atau apa, pasti kena itu nanti. Itu ya. Nah, sebetulnya waktu 9 bulan ini bagi PT ini adalah waktu yang kritis. Artinya apa? Ya, performance PT akan dinilai nanti pada perpanjangan kontrak. Jadi kalau pihak Pertamina ataupun pihak BPK menemukan suatu penyimpangan, ya pasti ada sanksinya nanti buat PT. Sanksinya apa ya? Banyak, tergantung dari hal-hal yang bisa ditemui di lapangan. Bisa nanti pengurangan alokasi, bisa nanti memberikan disposisi kepada PT untuk mengevaluasi kembali pangkalan yang bermasalah yang ditemukan. Nah, itu salah satunya. Jadi benar-benar kritis ini. Sebelum saya menandatangani, apapun bisa terjadi. Jadi saya juga minta tolong kepada pangkalan untuk menjalankan pendistribusian ini sesuai dengan aturan. Ya, kembali lagi, jangan dibandingkan dengan agen lain. Ya, saya cuma mengurusi PT SRA, saya tidak mengurusi agen lain. Terserah agen lain mau jungkir balik bagaimanapun, saya tutup. Mungkin saya dengar, tapi saya nggak akan berkomentar. Ya, jangan dibandingin, oh ada agen lain bisa kok seperti begitu. Ya, kalau secara kasarnya ya saya akan kembali lagi, ya sudah kalau begitu pindah aja ke agen tersebut. Kan begitu ceritanya, ya. Jadi apa yang saya lakukan ini, saya berusaha untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, kembali lagi setelah seperti yang disinggung tadi oleh Pak Manajer bahwa kita ini berbisnis dengan negara. Artinya apa? Kita berhubungan dengan
anggaran atau uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Semakin lama semakin ketat. Mungkin nanti apa yang saya jelaskan akan membebani lagi tugasnya Pangkalan. Tapi itu harus dilakukan, tidak ada pilihan lain. Nah, dua hal yang saya soroti tetap kembali lagi, utamanya adalah logbook. Nah, saya pikir logbook meskipun ada kendala sana sini, saya pikir bisa diterima. Ya. Tapi ada tambahan satu lagi yang harus diperhatikan, bahwa logbook itu harus ada setiap saat di Pangkalan. Ya, jadi bagi Pangkalan yang tanda kutip menyerahkan laporan itu kepada siapapun, ya harus berpikir ulang bagaimana caranya supaya logbook itu harus ada di Pangkalan. Selanjutnya ada permintaan kembali. Nah, kembali lagi nih, mereka itu pasti akan belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada untuk membuat distribusi ini tepat sasaran. Adalah nota penjualan. Kalau dari selama ini, kalau dari agen dengan Pangkalan, saya rasa tidak ada masalah ya. Kalau masih ada masalah, apa tidak ada yang terima ini? Kenapa? Nota dari agen. Karena kalau misalnya itu terjadi, ya Armada tidak akan mendapatkan komisinya, bayarannya, kalau memang itu terjadi. Nah, tapi ditambah satu lagi, bahwa Pangkalan pun sekarang ini harus membuat nota penjualan kepada yang beli. Nah, ini tambah berat ini tadi yang saya katakan. Ya, nanti saya berusaha untuk menyediakan notanya, oke ya. Ya, meskipun itu mestinya tugasnya Pangkalan, tapi nggak apalah, agen yang ambil alih. Tolong diperhatikan juga. Ya, jadi mestinya teorinya adalah ada orang customer belanja harus diberikan nota penjualan. Atas dasar nota itu baru dimasukin ke logbook. Itu ya, kembali lagi bahwa ini satu langkah dari auditor, ya kan, untuk supaya lebih tepat sasaran. Dan itu kita tidak bisa mengelak lagi karena itu sudah ketentuan. Ya, kembali lagi saya ingatin, jangan dibandingkan dengan agen lain. Mungkin agen lain tidak seperti begitu, ya kan? Jadi bukan saya yang menghendaki ya ketentuan tersebut, tapi dari pihak Pertamina maupun auditor. Itu satu poin ya, yang sebelumnya belum dilaksanakan, sekarang harus dilaksanakan. Nah, kedua, baru aja saya mendapatkan WA dari Pertamina seperti yang dulu pernah kita sampaikan juga dengan Pak Manajer, bahwa arahnya adalah Pangkalan dulu, dan itu terjadi sekarang. Nah, itu nanti mungkin Pak Manajer akan share ya pengumuman tersebut. Nah, itu harus diperhatikan. Saya rasa dua hal ini yang penting, perkembangan terbaru. Ya, jadi seperti Pak Manajer tadi bilang bahwa ya pinter-pinternya kalian semua Pangkalan ini bagaimana mengatur strategi di lapangan. Yang penting tidak melanggar aturan. Apakah harus 100% duduk? Enggak, ada ketentuannya. Tapi arahnya itu ke sana. Intinya bahwa jangan sampai
daerah di mana pangkalan itu terdaftar itu terjadi permasalahan supply 3 kilo. Ya kita mengerti, ya memang di lapangan itu boleh dikatakan sekarang kurang. Kita mengerti, tapi kita juga nggak bisa berbuat banyak. Banyak usaha pangkalan yang tanya wadah dropping, waduh, dropping sekarang itu hal yang langka. Prosesnya tidak semudah yang seperti yang dulu-dulu. Seenaknya aja kita minta langsung dikasih gitu, nggak bisa. Prosesnya itu panjang. Ya, kita cuma berharap bahwa di tahun 2021 akan ada penambahan. Tapi penambahan pun belum tentu untuk pangkalan-pangkalan yang sudah ada. Bisa-bisa tambahan ini adalah tambahan pangkalan di daerah-daerah yang belum ada pangkalan. Paling tidak ya bisa mengurangi beban ya dari pangkalan-pangkalan yang sekarang sudah ada. Itu tinggal kita nanti minta mendapatkan petunjuk dari baik dari Pemda maupun dari Pertamina. Ya mudah-mudahan. Tapi paling tidak bagi agen bebannya berkurang, ya kan? Bagi pangkalan juga bebannya juga berkurang, meskipun nggak bisa nambah. Ya terus terang aja terus susah. Ya kan kita mau menambah itu susah. Trennya memang harus berkurang. Ya, saya kira dari saya cukup. Ya, mungkin dari Pak Manajer ada tambahan. Terima kasih Pak Direktur yang sudah memberikan penjelasan. Sesungguhnya penjelasan yang diberikan ini adalah penjelasan yang berulang-ulang. Penjelasan yang dari dulu sudah kita berikan dan dari dulu sudah kita sampaikan, kecuali ada beberapa aturan terbaru di mana aturan tersebut adalah nota. Jadi nota penjualan itu nanti per pangkalan itu harus memiliki. Nah pertanyaannya begini, bagaimana kalau misalnya itu pengecer? Maka yang harus kita lakukan adalah pengecer juga kita berikan beban. Ini biasanya pangkalan duduk yang bertanya seperti ini, tapi kalau yang bagian pangkalan plus pengecer, ini maka toko yang kasihkan beban. Namun yang perlu teman-teman pahami adalah 2018 ketika saya pertama kali masuk, itu kita menggunakan tester pangkalan duduk, dan alhamdulillah selama 3 tahun kita survive. Artinya pangkalan SRA ini sesungguhnya sudah siap ketika ada sebuah perubahan, ya Bos. Ketika ada perubahan dari PT atau Pertamina, dari Pertamina kepada PT tentang pangkalan duduk. Makanya ini mulailah bagi teman-teman yang startingnya yang sebelumnya itu melakukan ngecer, mulai memperkenalkan pangkalan duduk di tiap lokasinya. Kenapa? Sangat naif rasanya ketika ada satu wilayah ini memiliki pangkalan, namun ternyata rakyat kesulitan mencari gas. Ini naif sekali, karena faktanya memang pangkalannya ini ada di desa A, distribusinya bisa ke desa DEF. Nah, itu yang menjadi persoalan sehingga menyebabkan ada ibarat gini, seperti tikus mati di lumbung padi. Padahal kalau kita lihat di sana ada pangkalan, Tapi alhamdulillah dari beberapa pengaduan yang datang dan dari beberapa pengaduan netizen yang datang, setelah saya lihat itu tidak ada terjadi kelangkaan atau kesulitan gas di tiap pangkalan yang kita miliki. Itu alhamdulillah. Ada 2 sesungguhnya. Yang pertama memang tercover betul kebutuhan masyarakat. Yang kedua bisa jadi masyarakat sekitarnya malas untuk mengadukan gitu. Tapi faktanya memang ada beberapa masyarakat yang melakukan protes, itu kebetulan tidak terjadi di tempat kita. Yang kedua adalah saya minta tolong ini kepada teman-teman pangkalan. Saya sebagai lembaga swadaya masyarakat tidak akan melindungi kalian jika kalian melanggar.
Saya sebagai GP Sakera tidak akan melindungi kalian ketika kalian melanggar, malah akan saya buat sebuah putusan atau kebijakan ketika kalian melanggar. Karena pada prinsipnya adalah GP Sakera tetap akan berada di belakang rakyat, tetap akan bersama dengan rakyat. Dan ini saya meminta bantuan kepada lembaga lain untuk ikut mengkontrol. Justru saya meminta bantuan kepada lembaga swadaya masyarakat lain untuk ikut mengontrol jika ada di antara pangkalan kami yang melakukan pelanggaran. Jadi jangan antipati ketika ada lembaga yang menanyakan, karena itu memang tugasnya. Nah, kalian juga jangan takut. Kenapa? Karena kalian itu benar melakukannya. Jangan pernah takut ditanya oleh siapapun, dikonfrontir oleh siapapun, jangan pernah takut. Jadi tadi Bos sudah mengatakan, dan ini tidak perlu diulang-ulang sebetulnya. Yang pertama, papan pangkalan. Papan pangkalan ini tolong betul-betul diperhatikan, terutama ketika ada perubahan-perubahan. Juga ketika mungkin ada satu tempat di mana pangkalan tersebut sedang ada renovasi, itu tidak boleh dibuka, tapi dipinggirkan atau disisihkan ke tempat yang lain sehingga orang ini paham bahwa itu adalah pangkalan. Jangan sampai nanti, wah saya rumah direnov, tulisan papan itu tetap harus dipasang. Kenapa? Di dalam aturan yang dikeluarkan oleh Pertamina tidak ada syarat itu ya Bos ya, tidak ada dispensasi untuk kalau rumahnya direnov harus dicabut dulu, nggak ada. Artinya itu wajib dan wajib. Namun terus terang saja saya bangga dengan pangkalan-pangkalan PT SRA, jujur saja saya bangga dan saya terima kasih teman-teman pangkalan sudah membantu saya, sudah tidak mempermalukan saya sebagai lembaga GP Sakera, di mana teman-teman sudah tidak melakukan beberapa pelanggaran yang sering terjadi, terutama di HET. Hingga saat sekarang saya masih belum menemukan, kecuali ada fitnah-fitnah. Jujur saja memang banyak yang masuk ke saya fitnah-fitnah. Tapi GP Sakera ini mempunyai swadaya masyarakat yang banyak, SDM yang banyak. Gitu. Sehingga ketika ada informasi kepada saya, anggota saya suruh saya turun, dan alhamdulillah ternyata itu tidak benar. Jadi mohon nantinya, terutama ini pangkalan lama ya, pangkalan senior-senior, bahwa memang kita harus siap untuk menghadapi beberapa perubahan-perubahan. Katanya Pak Puji tadi, atau Bos tadi mengatakan bahwa jangan samakan dengan yang dulu, atau apalagi lebih parah lagi menyamakan dengan agen yang lain. Kita harus kalau memang mau menyamakan, konsekuensinya ya kita keluar dari BTSR. Kenapa? Karena di PT-PT yang lain atau di pangkalan yang lain juga menemui sebuah persoalan, di mana persoalan itu lebih banyak merugikan pangkalan. Contoh ini ya, contoh ketika banjir, jangan heran kalau toko-toko yang semula tidak terisi. Nah itu yang menyulitkan kita yang punya pangkalan sendiri-sendiri. Dan jangan heran ketika kering, pangkalan kita yang diserbu. Betul ya? Terutama yang pangkalan duduk, terutama yang pangkalan, jujur saja susah jadi pangkalan duduk betul. Ketika posisi banjir, orang-orang langganan kita itu banyak yang nggak datang ke kita. Tapi ketika posisi kering, orang yang tidak pernah datang ke kita nongol, memaksa, bahkan sampai rame. Kita jujur saja kita ada beberapa kendala di lapangan Bos ya. Ketika ada kita sampai tengkar, selalu tengkar, terutama di sini Fatoni ya. Fatoni ini memang karena mudah mencari informasi di Sakera itu mudah. Jadi atau kan malu, makanya sajen koros Fatoni. Jadi itu yang terjadi. Lebih lucu lagi adalah banyaknya orang yang mengajukan permintaan pangkalan sama saya. Hampir setiap hari 3-4 orang itu telepon hanya ingin menanyakan, bisa nggak saya buka pangkalan? Tak aku handphone. Kenapa? Tak pikir ada pengaduan masyarakat yang menyangkut tentang LSM GP Sakera. Ternyata setelah diangkat minta pangkalan.
Artinya apa? Ayo bersyukur teman-teman yang sudah punya pangkalan dan jaga betul, jaga cuma tugasnya. Bagaimana menjaga yang baik? Ikuti semua peraturan dan aturan yang ada, baik itu yang dikeluarkan oleh PT maupun agen maupun kabupaten. Jadi Pemda itu juga harus diperhatikan. Jangan hanya kita senang kepada hasilnya, namun kita tidak memenuhi aturan-aturan yang lain. Ya, jadi saya minta betul sama teman-teman lah, yang dimaksud Pak Puji tadi adalah di pangkalan harus ada logbook. Pengalaman kita ketika ada BPK datang dan juga dari Pertamina datang, kebetulan yang didatangi kok pangkalan-pangkalan baru ya bos ya. Kebetulan sekali, jujur saja pangkalan lama ini cukup harus bersyukur. Mungkin karena ketika dilewati kosong, gak ada orangnya lah. Kalau di pangkalan duduk ini kan pasti ramai tuh, berumur kita gitu. Orang-orang banyak sehingga banyak yang datang ke pangkalan kami gitu loh, yang pangkalan duduk. Dan ternyata yang dipertanyakan itu adalah logbook. Logbook itu harus tersedia di pangkalan. Baik logbook 1 bulan sebelumnya maupun logbook yang akan datang. Nah, akhirnya sekarang disiasati lagi oleh Pertamina atau mungkin oleh pemerintahan pusat harus ada nota, karena memang banyak yang nakal, banyak yang nakal ingin cepat-cepat, ya udahlah bro, kasihkan yang baik sehingga masyarakat sekitar tidak ada. Nah, untuk mensiasati teman-teman agar masyarakat sekitar itu merasakan manfaat dari pangkalan, tolong supply toko-toko terdekat. Toh harganya sama kan? Makanya jadi pertanyaan saya, kenapa ada pangkalan yang jual sampai jauh? Eksempel Arjasa itu loh, sampai beli ke tempat saya. Sudah 1 hari cuma 80 di orang Arjasa itu datangnya. Arjasa itu ngambil di tempat saya, artinya apa? Di sana itu butuh kan ya. Lah kenapa kok teman-teman sampai jauh? Ada apa? Yang mudah-mudahan aja tidak menaikkan HET. Kalau sampai ketahuan menaikkan HET, jujur saja, ternyata di peraturan Pertamina terbaru itu jelas ya bos ya, bahwa harus ada sourcing dari PT atau dari agen. Jadi nggak ada lagi SP. SP ini sekarang ini surat peringatan itu sama dengan suara peringatan. Ketika saya atau Pak Puji di dalam grup atau sekarang lagi ada sosialisasi seperti ini, itu adalah SP, bukan surat tapi suara peringatan. Dan harapan saya teman-teman jangan sampai kehilangan apa yang sudah teman-teman miliki sekarang, apa yang sudah teman-teman sudah didapat dari sekarang. Jangan sampai, sesungguhnya gini ya, mungkin teman-teman yang lain itu berpikir enak ya jadi manajer operasional, mudah begitu saja membuat sebuah keputusan. Enggak, jujur saja enggak. Ketika ada laporan, ada pengaduan, saya itu pusing. Saya mau buat sebuah putusan, membuat sebuah kebijakan, nanti akan berefek kepada teman-teman. Tapi di sisi lain, kalau saya biarkan, nanti malah 1 orang yang melakukan pelanggaran, 47 orang yang harus menerima akibatnya, termasuk PT. Karena di dalam peraturan itu adalah tanggung jawab PT. Ketika ada pangkalan yang ditunjuk itu membuat sebuah kesalahan, itu tanggung jawab PT. Artinya Pak, PT yang akan dijadikan sebagai rujukan dan sanksi yang akan ada. Nah, kalau satu pangkalan kita buat dapat sanksi dari pemerintah, mungkin itu sih enteng, masih ada 47. Tapi kalau PT yang sudah dipenggal atau PT yang sudah mendapatkan sanksi tersebut, apa yang terjadi? Semua pangkalan akan terkena imbas. Oleh karenanya saya minta kepada semua pangkalan untuk saling mengontrol, saling menanyakan, saling melihat, dan apabila ada informasi, jangan dianggap informasi itu untuk menjatuhkan. Saya dengan Pak Puji tidak akan pernah mendengarkan fitnah, tapi kita akan bicara secara fakta. Jadi jangan takut gitu. Tujuan ketika ada pangkalan OSI misalnya memberitahu Hafiz, memberitahu kepada Hafiz, aku dengar kamu itu menjual 16.500 misalnya, itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang seakan-akan kita ingin menjatuhkan. Justru itu bentuk kadar kasih sayang kita sebagai keluarga besar PT SMA. Di sini seperti itu. Jadi kalau misalnya ada, pasti diingatkan. Saya dengan Pak Rudi itu juga sering ngomong, hati-hati Pak Rudi, sampean keliling
ada positifnya, yaitu juga bisa saya jadikan sebagai mata dan telinga saya di luar. Ini jujur aja, saya bilang kepada kalau ada informasi apapun di luar, sampaikan pada kami sehingga kami bisa langsung mengambil sebuah sikap. Ya, jadi itu untuk masalah HET dan logbook, tolong nanti ketika nanti di akhir bulan atau di awal bulan teman-teman menyerahkan book di foto agar tidak gontok-gontokan. Sudah dikirim kemana? Yang satu tak ngaku, yang satu tak ngaku ya bos ya. Karena kalau di foto mudah ini loh, kamu mau ngomong apa? Nah, yang kedua adalah agar kami ini juga ikut mengkontrol. Oh ternyata Pangkalan Ipan sudah nyerahkan. Apa salahnya sih di foto? Ya kalau dulu pakai Kodak, ya bosnya pakai film. Nah, sekarang sudah handphonenya dan canggih semua, tinggal kirim. Itu yang tentang logbook. Saya bicara sekarang tentang 5,5 kilo. Makanya teman-teman kadang-kadang saya tertawa, kenapa di pangkalan lain tidak seketat kita. Tapi di sisi yang lain, ketika pangkalan lain dikasih kewajiban 20% minimal untuk bisa menjual 5,5, kok tidak ada yang protes ya? Itu udah ada bos, yang protes sama saya tidak ada. Pak manajer, kenapa saya ini cuma harus 1 Pak manajer, sedangkan yang lain harus 30? Tidak ada itu. Padahal itu dapat duit loh bos ya. Dan jujur saja untuk di pangkalan lain itu menjual di bawah harga sampai. Karena apa? Tekanan dari PT bukan serta-merta membuat tekanan kepada teman-teman, tapi PT juga diberi tekanan dengan memberikan kewajiban untuk ada penjualan di 5,5 kilo. Ini tujuannya adalah menghadapi peralihan. Ini menghadapi peralihan dari subsidi kepada non subsidi, kan pasti terjadi dan kita harus siap-siap. Dulu siapa yang nyangka gas akan ditarik? Katanya Pak Rudi, oh saya bisa beli buat rumah dengan yang lain ketika ada gas, kecuali minyak tanah ya. Pak Rudi bilang enak dulu masih waktu. Kalau dulu 1 tangki itu bisa ada beli 2 tangki, 2 top katanya. Dulu katanya gitu bos. Hebat banget mencurinya gitu. Nah, tapi faktanya ternyata bergeser. Demikian pula 3 kilo kita harus mulai bersiap-siap untuk itu. Yang pasti ini kebutuhan pokok. Kalian jangan pernah takut kalau subsidi ini dicabut, ini tetap kebutuhan pokok. Artinya apa? Tetap akan terjual atau tetap akan ada orang yang membelinya meskipun itu dicabut. Tapi agar ini bisa kita segera melihat perubahan-perubahan ini ya siap-siap. Jadi kalau yang sudah biasa ngecer, cobalah dinaik pangkalan. Nah yang 100 ya 20 apa 30 gitu ya bos ya, 20 atau 30 nanti pelan-pelan dan lebih enak loh. Apa ada usah beli bensin. Pak Rudi itu benderanya di belakang itu kalau saya ketemu dari jauh itu udah lihat Fiatnya dan atau tiganya, benderanya saya tuh Pak Rudi itu. Ya Rudi, jangan gopoh tapi semangat karena ada benderanya di belakang gitu. Jadi itu ya untuk 5,5 tolong perhatikan juga. Tolong perhatikan juga, terutama di kawasan timur yang saya tidak bisa kontrol karena nanti mungkin tahun 2021 saya akan membuka pangkalan buffer di sana. Jadi kalau ada pangkalan yang nggak benar-benar ya udah kita kurangi aja bos gitu. Ya atau pangkalan yang tidak apa itu namanya tidak ikut membantu PT untuk sebagai perform dari PT ya udah. Saya kemarin ini Ozi saya sanksi itu. Saya sanksi itu, kiriman tinggal 50 kalau udah beli. Kenapa? Karena saya gunakan yang siapa namanya bos? Siapa? Daru sekian bisa jual sekian. Nah, kamu jual ini jualnya sekian, tak kurangin. Tapi untungnya tidak nangis dia. Nah setelah saya kurangi, anehnya malah hari itu juga beli 10. Iya, beli 10 betul. Iya. Minta getak, nah padahal itu ada uangnya. Dan saya terima kasih pada Bu Jumatir yang tetap konsisten di 5,5 kilo dengan Lutfi juga. Kebetulan sekarang Mas Lutfi tidak ada, diwakili Mas Yudi ya. Konsisten tetap. Pak Rudi juga kayaknya. Pak Rudi tak protes, Pak Rudi juga kayaknya ya. Karena ini yang kalau anak-anak sendiri sih tidak apa-apa, biasa dimarahin atau ditarik support tidak apa-apa ya. Jadi itu, dan mudah-mudahan di timur juga bisa berbuat seperti itu. Artinya begini ya, kita harus sama-sama punya niat yang bagus. Apa niat kita? Niat kita itu adalah sama-sama ingin maju. Majukan PT sama dengan majukan kalian. Maka PT kasih perform yang bagus, kasih nilai yang bagus, sehingga
Meskipun itu bukan sebuah kewajiban betul, support diri kalian bahwa kalian juga mampu. Dan ilmu tentang pemasaran sesungguhnya di 5,5 kilo. Kalau 3 kilo itu orang butuh bisa juga. Oh, saya 1 hari bisa selesai jual 3 kilo. Di sini saya itu jam 8 pagi sudah antri orang-orang. Kol 12 oleh kerek, kol sangat lamare sombongnya. Jadi bukan itu, tapi 5,5 itu yang menjadi indikator bahwa kalian itu layak untuk bisa masuk ke dalam entrepreneur penjualan di 5,5 kilo. Jauh lebih tinggi ya, mungkin lebih saya bisa lebih tinggi ya gitu. Dan insya Allah nanti saya kurang tahu juga, ada informasi dari Fatoni bahwa ada kemungkinan nanti di 5,5 akan ada pangkalannya juga gitu loh. Kalau sudah ada pangkalan berarti kan kita bersaing betul dengan mereka ketika subsidi itu dicabut. Maka kuasai dulu itu. Nah, ada teori nanti ya untuk yang teman-teman lama ini loh. Teman-teman yang lama yang kebetulan memiliki kapasitas yang besar mulai nyicil tabung kalau ingin masuk di pangkalan dulu. Jadi tak ruka puluh gitu ya bos ya, nyicil tabung gitu. Coba habis kita bunga lagi waktu dari nyatanya sampai padahal boleh aja. Jadi itu mungkin saya buka kas pertanyaan aja lah gitu. Mungkin ada pertanyaan dari pangkalan ya, apalagi beda ya bisa untuk yang lain. Sementara itu dari saya mungkin ada pertanyaan dulu. Oh iya, tadi kan saya ngomong kalau untuk yang di pengecer juga bebankan juga notanya. Artinya dia minimal kalau pengecer yang kalau ketuku kan ya tukunya suruh kasih aja nama-nama. Jadi gantian ngasih dari kita ke pengecer, misalnya dia dapat 1 hari 10 tabung ya kasih aja 10 nota ya bos ya, kasih aja 10 nota. Yang penting ada sehingga nota itu bisa tertulisnya lebih banyak, lebih bervariasi gitu loh ya. Artinya begini, ini memang ya jujur saja saya ke barat ya, saya ke Jogja gitu ya. Jujur Situbondo ini cukup bagus menurut saya. Pangkalan ini cukup bagus Pak. Saya ke barat itu ke Jogja, pangkalan itu tulisan pangkalannya itu pakai spidol. Loh, serius sih. Serius, pakai spidol. Ais. Kok di sini tambah kayak gini gitu ya. Iya betul ya. Di Pasuruan itu sendiri truk nggak dipakai. Pakai pengecer, pakai pitok. Jadi karena saya dengan Fatoni sering traffic ke barat itu yang kita lihat ternyata Situbondo alhamdulillah bagus gitu loh. Bagus lah Situbondo, saya katakan pangkalannya cukup disiplin gitu ya bos ya. Kemarin apa yang kita bahas itu waktu di Probolinggo itu? Armada. Kenapa? Banner Armada itu pakai pilok. Banner Armada bos. Armada PT agen. Itu pakai pilok bos. Padahal di kita ketika ya ini jujur ya, kalian bisa lihat Pak. Kalian bisa lihat kita ketika ada kiriman, ada perintah malam bos ini di grup PT Pusat ini sudah berkuar-kuar, sudah marah-marah, sudah kadang-kadang kenapa kok belum dilaksanakan. Bahkan kita baru ganti ya bos, tiba-tiba berubah lagi, udah kita buat lagi gitu. Jadi bukan hanya di pangkalan yang diributkan, sesungguhnya di PT diributkan, dan ini kita lakukan. Contoh saja untuk stampang saja, untuk rangkeng ya bos ya, rangkeng itu kita duluan sebelum yang lain. Makanya kita tidak usah lihat yang lain, biarkan kita fokus kepada PT SLA dan mohon doanya kita berupaya dan berusaha untuk bisa membuka peluang penambahan ya bos ya. Kita sama kayak bos ini juga sama. Oh bos kalau tidak minta tambahan apa-apa, siapa bilang kalau bisa dapat tambahan 10 truk setiap hari ya bos ya. Jadi itu ya, turunkan ke bawah, nanti kita tunggu dari bos ketika membuat ini ya, membuat apa notanya. Mungkin ada lagi kendala-kendala di lapangan. Jumakir ada nggak? Alhamdulillah ya lancar ya bos ya. Yang penting sehat Jumakir. Ada lagi mungkin yang lain, yang timur ini. Waduh, timur memang malolon ini. Kalau di sini sering kumpul gitu, sering saya ketemu dengan teman-teman, saya bisa membriefing teman-teman. Kalau yang di timur ini kan jarang. Gak ada yang di timur, aman-aman selalu ya berarti yang di timur ya. Masih kurang ya, timur kurang masih. Kalau kurang semua kurang, jangan ditawarin di sini, nggak bisa protes banyak. Iya, kita jujur saja ya, terutama di bulan 11 ya bos ya, kita bingung-bingungnya itu kita nggak ada fakultatif ya bos ya.
bulan 10 ya. 10 hilang ya, nggak 9 nggak ada sama sekali, padahal itu maulid Nabi gitu. bulan 10 itu mepet. Mepet betul gitu ya. Jadi tapi memang kata fakultatif itu tidak seberapa ya, kecuali kita ada tambahan pangkalan. Tapi persoalannya adalah ya sampai sekarang masih belum gitu. Makanya kita masih berusaha. Dan ketika kita berusaha, pasti perusahaan akan menambahi sebuah income atau tambahan dari modal sendiri gitu. Nah memang harus kita lakukan, dan mudah-mudahan 2021 kita ada tambahan. Dan nantinya juga yang pasti ya tetap kita kabari dulu, sama dengan Pertamina. Pertamina itu terutama SPBU misalnya, dulu ketika ada program itu yang ditawarin adalah SPBU sebelum dilempar keluar. Sama halnya ketika agen memiliki, maka akan dilempar lagi dulu ke teman-teman yang bisa mengcover. Nah seperti terakhir 2019, kenapa saya tidak mengumumkan ke daerah timur? Karena kita mendapatkan tambahan itu di daerah barat. 15 ya, coba saya 15 pangkalan yang bisa dibuka di daerah barat, namun 1 minggu hanya 1 kali, itu pun di puncak gunung, sehingga kita hanya bisa mengcover 5 kalau tidak begitu. 5, makanya saya tidak ngabarkan yang di daerah timur, kita kabarkan, kita tawarkan di daerah barat. Demikian pula nanti kalau di daerah timur ada, ya kita kabarkan ke daerah timur, nggak mungkin daerah barat yang bisa mengcover ke timur. Karena sekarang sistemnya juga sama dengan agen kepada pangkalan penunjukan gitu. Pertamina itu juga penunjukan tempat langsung. Yang dibutuhkan daerah ini nggak bisa milih lagi ya maksudnya, nggak bisa milih, dan itu lebih sulit ya teman-temannya, lebih sulit. Jadi ketika kita ngajukan SKU, setelah itu kita harus mengukur dulu lintangnya, yang kedua harus ada bannernya. Ini yang lucu gitu, kita belum jualan gas, sudah buat banner gitu, nomornya kosong, terus sudah ada tabungnya. Saya hapus satu di daerah barat, sudah orangnya karena punya semangat yang tinggi akhirnya buat beli semua, ternyata tidak turun. Akhirnya sini ya udah nggak boleh namanya usaha lain dengan dulu kan cuma SKU saja ya, zamannya Ozi Hafiz ini ada SKU saja. Makanya tolong dijaga betul pangkalan-pangkalan yang ada. Terus kalau buat pengumuman ya ini terutama di pangkalan timur ini saya sakte ini. Kalau bos buat pengumuman atau saya buat pengumuman, ya ngomong siap, oke bro, udah apa gitu loh. Saya sampai ngomong, bos, ini pangkalan timur bisa baca enggak sih gitu. Apa? Ketika buat pengumuman, ada nengen tapi coba gue pangkalan bercakonya grup ya aku. Ya udah bunyi koran bro. Ya, gitu aja mungkin satu kali lagi sebelum nasi keluar ini. Om saya tenang baru di kayak desa jauh ya warga desa ya. Gak ada ya. Jadi cukup, tolong betul-betul itu dijaga. Ini saya bagi pangkalan timur, yang timur, pangkalan barat yang barat. Juga yang pangkalan barat saya simpan dulu karena ada beberapa tempat yang harus saya evaluasi. Ada beberapa tempat, kalau timur sementara ini aman langsung aman ya, aman ya. Jangan lupa stempel ya, tanda tangan stempel. Stempelnya ada kalau di barat di bagian super semua bos, ada di timur semua. Sehingga ketika kita itu ya jujur tadi bos katakan ini sakti teman-teman, ini sakti, penunjukan ini sakti, terutama yang mau pinjam uang di bank. Tak apa-apa, terus aku nih, tak apa-apa ya. Apa itu? Ini saya ambilkan contoh BIT ya, Konbros 2017 kalau kita ke Adira atau FIA atau ke koperasi berapa maksimal? 4 juta 5 juta 3 sampai 4 juta. Gara-gara Ozi bawa ini keluar 15 juta. Loh, betul bos itu bos, keluar 15 juta. Makanya tolong ini betul-betul disimpan. Terus nanti ketika bos sudah tanda tangan atau teman-teman belum mengambil, ingatkan saja, ada apa-apa. Bos, surat penunjukannya kok belum nyampe, kok belum ada, tanyakan, karena ini penting. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, mungkin ada bos. Sekarang Cukup ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di grup gitu. Yang penting kita satu, kita harus merasa kita keluarga, kita harus merasa bahwa kita punya satu tujuan, punya nasib yang sama. Maka bantu kami sebagai pimpinan di PT. Juga kendala dari teman-teman jangan melanggar itu saja. Saya tidak mau lagi membuat surat pemberhentian, tidak mau lagi membuat surat peringatan,
Jadi artinya apa? Saya nggak usah tanda tangan gitu. Bahkan jujur saja ketika saya dikasih tugas dengan bos buat negor si A, si B, terutama di daerah kota itu rasanya mau ketemu itu, aduh kasihan gitu. Belum nanti ewer lagi atau geger lagi gitu. Oke, demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita ke depan bisa lebih maju lagi, lebih hebat lagi, dan mudah-mudahan tidak ada sanksi yang masuk kepada kita bisa memberikan perform yang baik untuk diri kita, untuk perusahaan kita, dan untuk untuk Pertamina, untuk kabupaten, terutama untuk negara Republik Indonesia. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.